Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu ta'ala. Namun, sebelum kita memulai kajian kitab Al-Ibana As-Sughra, ada beberapa nasihat yang ingin kita sampaikan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan yang semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan di atas al-aqidah as-sahihah, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat yang pertama, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah, sebagaimana kata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Maka kewajiban sebagai seorang muslim dan muslimah bukan hanya sekedar berpuasa, bukan hanya sekedar beribadah di bulan suci Ramadan, namun ada kewajiban sebelum itu, yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim. Di antara yang diwajibkan untuk kita pelajari yaitu tentang kewajiban-kewajiban yang akan kita laksanakan. Maka nasihat yang ingin kita sampaikan kepada diri kita sendiri juga untuk terus banyak belajar dan terus belajar tentang bagaimana puasa ala Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan. Mungkin ikhwani fillah wa akhwati atau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian bisa juga menyimak kajian kita yang sudah kita siarkan, ya, yang sudah kita sampaikan di medsos kita atau di YouTube kita, entah yang berkaitan dengan hukum-hukum sebelum puasa Ramadan dan juga yang berkaitan dengan puasa Ramadan, dan insya Allah mungkin di bulan Ramadan kita juga terus akan menyiarkan ulang kajian kita ceramah pendek tentang puasa Ramadan atau ahkamus syiyam. Mungkin itu bisa bermanfaat bagi antum sekalian. Intinya harus seorang muslim muslimah berilmu terlebih dahulu sebelum dia berucap, sebelum dia beramal. Karena Rasul bersabda, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal ibadah tidak sesuai dengan ajaran Rasul, maka tertolak. Dan tidak mungkin kita bisa beramal ibadah mengikuti sunnah Rasul
kecuali dengan kita belajar terlebih dulu apa itu sunnah Rasul, terutama dalam melaksanakan ibadah, terutama puasa di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberikan pertolongan kepada kita untuk kita bisa berpuasa di bulan suci Ramadan meskipun dalam keadaan wabah virus corona ini. Kemudian yang kedua, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah, di antara ilmu yang harus kita ketahui yaitu dalam menentukan awal Ramadan. Apa metode yang Rasul ajarkan kepada kaum muslimin untuk menentukan awal Ramadan atau awal Syawal atau Idul Fitri? Rasul SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in humma 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30." Puasalah kalau melihat hilal dan beridul fitrilah kalau melihat hilal. Jika langit tertutup mendung, maka genapkan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Jadi itu metode menentukan awal Ramadan atau Idul Fitri. Yang pertama dengan melihat hilal. Kalau pada malam 30 sudah melihat hilal, maka besoknya puasa Ramadan. Itu metode yang pertama. Kalau tidak bisa, maka kata Rasul, kalau langit tertutup mendung, genapkan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Itu metode menentukan awal Ramadan ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang wajib untuk kita yakini dan yang wajib untuk kita pegang erat. Kemudian yang ketiga, ma'asal muslimin, siapa yang berhak mengumumkan awal Ramadan tersebut? Apakah setiap orang berhak mengumumkan? Setiap ormas, setiap yayasan, apakah berhak? Tidak. Dalam sejarah para sahabat Rasulullah SAW, para sahabat meskipun mereka melihat hilal, mereka mengembalikan dulu kepada Rasulullah SAW sebagai pemimpin kaum muslimin pada waktu itu. Sebagaimana kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Tara'an nasu al-hilal." Manusia mengaku melihat hilal. Fa akhbartun Nabi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Aku mengabarkan kepada Rasul bahwasanya aku telah melihat hilal. Fasoma, Rasul pun berpuasa. Wa amaran nas bisiyami, Rasul yang memerintahkan manusia untuk berpuasa. Rasul yang mengumumkan. Meskipun yang melihat adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka sekali lagi, ini yang harus kita juga pegangi, kita harus betul-betul amalkan, yaitu kita menunggu ketentuan, penentuan, pengumuman dari pemerintah kaum muslimin. Ya, mungkin insyaallah besok ya akan ada sidang isbat dan kita tunggu pengumuman pemerintah kaum muslimin kapan awal puasa Ramadan di tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita semuanya. Kemudian yang keempat, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita jadikan Ramadan di tahun ini sebagai momentum yang tepat, kesempatan emas untuk kita bisa keluar dari musibah yang besar ini, wabah virus corona yang telah banyak menimpakan kesengsaraan kepada manusia di seluruh penjuru dunia, terutama di negeri yang kita cinta ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengentaskannya dari kita semuanya. Mari kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai momentum untuk kita bisa cepat keluar dari wabah yang sangat ganas ini. Yaitu dengan kita jadikan Ramadan untuk kita bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Yang berbuat syirik, taubat dari syiriknya kepada tauhid. Yang berbuat bid'ah, taubat dari bid'ahnya kepada sunnah Rasulullah SAW.
yang bermaksiat tobat dari kemaksiatannya kepada ketaatan kepada Allah, yang berbuat kezaliman, yang mendolimi orang lain, hendaklah dia bertobat dari kezalimannya tersebut sebelum ada pengadilan di akhirat kelak. Sebelum ada al-qisas di akhirat kelak. Kemudian ma'asal muslimin rahimakumullah, kita jadikan Ramadan ini momentum untuk kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara salah satu waktu yang mustajab kata para ulama untuk kita berdoa yaitu di bulan suci Ramadan. Apalagi kalau kita lihat ayat-ayat tentang puasa Ramadan atau tentang Ramadan, tentang bulan Ramadan, Allah selingi dengan firman-Nya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an. Apabila hambaku bertanya tentang diriku kepada engkau Nabi Muhammad, jawablah aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Banyak-banyak berdoa kepada Allah agar kita semuanya, negeri kita diselamatkan dari wabah penyakit yang sangat menyengsarakan semua orang ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan mereka yang sakit dan memberikan kepada mereka yang meninggal dunia dari kaum muslimin ampunan dan rahmat-Nya. Kemudian juga kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, mengikuti ajaran Rasul SAW dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan semua urusannya, Allah akan berikan jalan keluar dari segala problematika hidupnya, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Banyak-banyak menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, di samping itu juga perlu untuk kita tekankan, tegaskan lagi, ikuti arahan pemerintah, arahan petugas kesehatan untuk kita jaga kesehatan, menjaga jarak, agar kita banyak-banyak tinggal di rumah. Kalau tidak ada keperluan yang darurat, jangan keluar dari rumah. Ya, memang harus ada kesabaran. Dan ini juga momentum yang harus kita ambil dari bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan mengajarkan kita untuk bersabar. Di antaranya bersabar dalam menghadapi musibah. Maka ini sekali lagi, ma'asal muslimin, bersabar. Tetap tinggal di rumah. Dan ibadah kepada Allah di bulan Ramadan itu bisa kita laksanakan di rumah. Apa yang tidak bisa? Kita bisa tetap membaca Al-Quran di rumah. Kita tetap bisa berbuka puasa bersama dengan keluarga kita. Kalaupun kita mau bersedekah, tidak harus ke masjid. Masih banyak tetangga kita yang fuqara wal masakin. Berikan sedekah kepada mereka. Atau kalau kita niatkan untuk berikan buka puasa yang pahalanya seperti pahala orang berpuasa, tidak harus di masjid. Bisa di tetangga kita. Kita berikan ke rumah-rumah mereka dengan tetap menjaga jarak, memakai masker, dan lain seterusnya. Intinya, masih bisa kita laksanakan, menggabungkan, menjamakkan antara ibadah kepada Allah dengan mentaati aturan pemerintah ataupun dari tenaga kesehatan untuk kita jaga jarak dan untuk kita betul-betul tidak sampai menjadi orang-orang yang menularkan penyakit atau yang ketularan virus corona ini. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula kalau kita mau salat tarawih, juga kata para ulama bisa di rumah-rumah kita bersama keluarga kita. Ya. Kalau saja Rasul dalam Sahih Bukhari memberikan keringanan untuk tidak salat Jumat, tidak salat 5 waktu di masjid karena ada hujan atau penghalang, maka lebih dari itu salat tarawih yang hukumnya sunnah. Ya, kalau salat wajib saja itu gugur kewajiban salat di masjid, apalagi salat tarawih. Maka jangan kita sebagaimana kata Allah, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Bisa kita salat tarawih di rumah kita bersama keluarga kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengentaskan musibah ini dari kita semuanya, dan harus kita yakini inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Tidak ada yang kekal abadi di dunia ini.
Semuanya silih berganti seperti malam dan siang yang terus berputar. Sebagaimana Allah juga mengatakan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami putarkan di antara manusia. Terkadang manusia di atas, terkadang di bawah. Terkadang tertawa, terkadang menangis. Terkadang susah, terkadang senang. Itulah yang harus kita yakini. Dan harus ada kesabaran dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang mungkin bisa kita sampaikan di kajian akhir kitab Al-Ibanah As-Sughra sebelum datangnya Ramadan. Insya Allah sebagaimana kajian Selasa akan kita lanjutkan insya Allah setelah Ramadan, yaitu insya Allah pada Rabu ketiga dari bulan Syawal, atau nanti sesuai dengan pengumuman yang akan kita sampaikan biidnillahi ta'ala. Ya, semoga kita bisa lanjut lagi ke masjid. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lanjutkan lagi kajian kitab Al-Ibanah As-Sughra Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, masih dalam bab pertama tentang Al-Manhaj wal Ittiba, tentang manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Pada halaman 32 poin ke-14, Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah membawakan riwayat, tapi ini dhaif, ya, kata Syekh Albani rahimahullah dalam kitab beliau Mishkatul Masabih. Kalau kita mau tahu nomornya 108, beliau mengatakan di sini dhaif, yaitu hadis yang berbunyi la tujalisu ahlal qadar. Jangan bermajelis ilmu dengan ahli qadar, kelompok al-qadariyah. Fa innahumul ladina yakhuduna fi ayatillahi azza wa jalla. Karena mereka adalah orang-orang yang suka mempermainkan, mengotak-atik ayat-ayat Allah azza wa jalla. Sekali lagi, hadis ini tidak sahih, ya, secara periwayatannya, sanadnya. Namun kata para ulama, secara makna ini sahih. Kenapa demikian? Karena para ulama sejak dahulu kala telah mentahdzir, memperingatkan kita semuanya dari duduk bermajelis dengan ahli bid'ah secara umum. Ya. Bahkan kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitab beliau Mauqif Ahlussunnah min al-Ahwa wal Bid'ah. Ya, kalau kita mau bacakan ya dari ucapan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Ya, di kitab beliau Mauqif Ahlussunnah wal Jamaah min Ahlil Ahwa wal Bid'ah. Ini dulu kitab yang tahunnya 95-an itu laris manis, ini kitab, ya. Banyak dikaji di kajian-kajian salafiyin, ya. Namun sekarang kayaknya sudah tenggelam karena banyak krisis akidah wal manhaj. Ya, kalau dulu awal-awal munculnya dakwah salafiyah, di antara kitab-kitab yang istilahnya viral, yaitu kitab-kitab tentang akidah wal manhaj, ya. Namun sekarang banyak dai-dai yang sudah metodenya dalam berdakwah sudah menyimpang dari metode Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya yang sejati. Sukanya yang ya slow-slow saja, nggak mau resiko kata mereka. Padahal ini salah satu mizah, ya, khasais Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu tegas masalah akidah wal manhaj. Mereka banyak memprioritaskan tentang akidah wal manhaj tanpa mengesampingkan yang lainnya. Kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili ini pada jilid yang kedua, bukunya ada 2 jilid, ini jilid yang kedua, Mauqif Ahlussunnah wal Jamaah min al-Ahwa wal Bid'ah. Kata beliau pada halaman 500, ya, pada halaman 530, walida ishtahara fi kutubis sunnah wal i'tiqad at-tahdziru min mujalasati ahlil bid'ah bi suratin la tudahiha ayu suratin ukhra min suwari tahdziri min anwa'it ta'amul ma'alil bid'ah. Oleh karena itulah telah masyhur di dalam kitab-kitab as-sunnah, kitab-kitab akidah ahli-sunnah tentang tahdzir, ya, bagi mereka yang anti tahdzir, yang pobi dengan tahdzir, ya, maka bertobat,
ya, maka hendaklah kembali kepada akidah dan manhaj salaf. Meskipun casingnya kelihatannya salaf, ya, maka hati-hati. Kata beliau, telah masyhur dalam kitab-kitab as-sunnah dan al-i'tiqad tentang tahdzir, memperingatkan manusia dari bermajlis dengan ahlul bid'ah. Bi suratin la tudahya ayu suratin ukhra. Yang gambarannya itu tidak ada bandingnya. Artinya sangat luar biasa masyhurnya. Ya. Artinya salafus soleh, kalau bisa kita katakan sarapannya itu tahdzir terhadap ahli al-bid'ah. Banyak ucapan-ucapan mereka. Ya, bahkan dikatakan di sini hatta inna riwayat wal athar fi dzalik anis salaf tuqaddar bil mi'at illam tablugh al alaf. Kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, bahkan riwayat-riwayat dari para salafus soleh tentang tahdzir mereka terhadap ahlul bid'ah itu bisa mencapai ratusan riwayat, bahkan bisa al-alaf, ribuan. Ya, ini sekali lagi karena memang itulah manhaj as-salafus soleh yang sekarang sudah banyak ditinggalkan oleh sebagian oknum-oknum yang mengaku sebagai dai Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan mereka bermesraan dengan ahli al-bid'ah, bahkan melontarkan fatwa bolehnya bermajlis dengan ahli al-bid'ah. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi yang sering kita sampaikan, ada krisis akidah wal manhaj pada sebagian dai-dai yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Intinya tadi, riwayat tadi yang mengatakan jangan duduk bermajlis dengan kelompok Al-Qadariyah, ini memang secara riwayat sanadnya tidak sahih, sebagaimana kata Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Mishkatul Masabih nomor 108. Tapi kata para ulama, maknanya itu benar, yaitu wajibnya menjauh dari majelis ahlil bid'ah, majelis ilmunya ahli al-bid'ah, entah di dunia nyata maupun di dunia maya. Karena ini adalah perintah dari Allah. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Ya. Imam Ibnu Battah Al-Ukbari membawakan riwayat-riwayat ini dan juga sebelumnya. Riwayat sebelumnya masih berkaitan dengan Al-Qadariyah atau tentang larangan berdebat dalam masalah takdir alias membantah kelompok Al-Qadariyah. Yang di situ maknanya sekali lagi yang diinginkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah mentahdzir kelompok ahlul bid'ah, di antaranya kelompok Al-Qadariyah. Ini beliau sebutkan sebagai permisalan saja. Jangan bermajlis dengan kelompok Al-Qadariyah. Maknanya jangan bermajlis dengan ahlul bid'ah secara umum. Ya, terutama kelompok Al-Qadariyah. Siapakah kelompok Al-Qadariyah itu? Secara global kelompok Qadariyah ada dua macam. Kelompok Al-Qadariyah yang gulat, yang ekstrim, yang dikafirkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yaitu yang muncul di zaman para tabi'in di Al-Basrah. Ya, dalam Sahih Muslim hadis yang pertama yang dikenal dengan hadis Jibril, di situ ada kisah dialog antara dua orang tabi'in, Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman, yang minta fatwa kepada Abdullah bin Umar tentang kelompok Al-Qadariyah. Jadi nggak ada masalah kita tanya kepada ahli ilmu tentang kelompok-kelompok sesat, tentang dai-dai sesat. Ini termasuk manhaj as-salaf. Ya, bertanya tentang agama bukan hanya masalah bagaimana puasa sholat, namun juga bertanya tentang siapa si fulan, ya, dengan tujuan memang untuk kita menjaga agama kita dari asyubuhat. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kelompok Qadariyah yang pertama yang ekstrim, yang mana kelompok Qadariyah ini mengatakan annal amra unfun wa alla qadar. Mereka mengingkari ilmunya Allah. Mereka mengatakan Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Ini keyakinan kelompok Al-Qadariyah yang ekstrim. Dan mereka menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Abdullah bin Umar mengatakan, "Walladzi nafsi biyadi law anna li'adihim misla dhahabin
misla uhudin dahaban fa anfaqahu ma qabilallah hatta yu'mina bil qadar. Demi Allah, seandainya salah seorang di antara mereka menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan Allah terima sampai dia beriman kepada takdir. Kata Imam Nawawi, ini adalah ketegasan penjelasan Abdullah bin Umar tentang kafirnya kelompok Al-Qadariyah. Ini kelompok Qadariyah yang ekstrim, yang sudah dikafirkan oleh para ulama. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, naziru al-qadariyata bil ilmi fa in aqarru khusimu fa in ankaru kafaru. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, berdialoglah dengan kelompok Qadariyah tentang masalah ilmunya Allah. In aqarru, jika mereka mengikrarkan, meyakini, membenarkan tentang ilmunya Allah yang mendahului segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi sesuatu itu. Kalau mereka meyakini, mengakuinya, maka mereka telah kalah dalam dialog. Wa in angkaru, namun jika mereka mengingkari ilmunya Allah, kafaru, mereka kafir. Ini kelompok Qadariyah yang pertama yang sangat ekstrim. Adapun yang kedua, kelompok Qadariyah yang mereka mengatakan perbuatan yang baik itu yang Allah ciptakan, yang Allah takdirkan, sedangkan perbuatan yang jelek itu hanya manusia yang menciptakannya, melakukannya, mentakdirkannya. Dua-duanya sesat, namun yang satu keluar dari Islam, yang satu masih dalam lingkaran al-Islam. Dan Rasul mengatakan al-qadariyatu majusu hadhihi al-ummah. Adapun hadis ini sahih. Rasul mengatakan al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Dalam Sunan Abi Dawud, Rasul mengatakan al-qadariyatu majusu hadhil ummah. In maridu fala ta'uduhum. Kata Rasul, kalau mereka sakit jangan dijenguk. Wa in matu fala tasyaduhum. Kalau mereka mati jangan ikuti jenazah mereka. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Intinya sekali lagi, pembahasan Imam Ibnu Battah poin ke-12, 13, 14. Riwayat-riwayat tentang masalah takdir dan tentang kelompok Qadariyah. Intinya kewajiban kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman salaf, terutama tentang masalah takdir, dan wajib kita menjauhi kelompok Al-Qadariyah atau yang semisal dengan mereka dari kelompok-kelompok ahli al-bid'ah. Kita lanjutkan lagi halaman 33 poin ke-15. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Mendebat Al-Quran, ragu tentang Al-Quran, itu kekufuran. Hadis sahih atau hasan sahih riwayat Imam Abu Dawud. Ini hadisnya riwayat Imam Abu Dawud dan dikatakan oleh Syekh Albani hadisnya hasan sahih. Apa makna al-mira' fil Qur'ani kufrun? Kata para ulama, mendebat Al-Quran. Ada pula yang mengatakan al-mira' di sini maknanya asyak, ragu tentang Al-Quran itu kufur. Kata para ulama, ada dua kategori di sini kekafirannya. Ada yang kufur akbar, kufur besar. Contoh, kalau orang itu ragu tentang Al-Quran, tentang kesucian Al-Quran, tentang keaslian Al-Quran. Seperti kelompok Syiah Rafidhah, qatalahumullah, yang mereka mengatakan Al-Quran yang ada sekarang di tengah-tengah kaum muslimin sudah tidak orisinil, tidak asli. Sudah dikurangi, sudah diselewengkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ini akidah atau ucapan yang kufur akbar. Ini al-mira' fil Quran kufur. Ragu atau membuat keraguan tentang Al-Quran. Itu adalah kufur besar. Atau mendebat Al-Quran yang di situ ada unsur mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingkari misalnya
ayat-ayat Al-Quran. Misalnya Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fi. Kalau ada yang mengatakan itu bukan dari ayat Al-Quran, orang itu bisa keluar dari al-Islam. Ini kufur al-akbar. Adapun kategori yang kedua, mendebat Al-Quran atau berdebat tentang Al-Quran itu kufur. Kategori yang kedua, kategori kufur asghar. Misalnya seperti perbuatan kelakuan al-bid'ah yang mendebat tentang ketinggian Allah, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Dia debat, dia takwilkan. Istawa artinya istaula. Ini juga sama, mendebat Al-Quran. Yang intinya orang itu mengotak-atik ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ini kufur, namun kufur al-asghar. Orang itu sesat. Ya. Kewajiban seorang muslim muslimah adalah berpegang teguh dengan tali Allah Al-Quranul Karim. Selalu membenarkan semua kabar berita dalam Al-Quranul Karim. Selalu sami'na wa ta'na. Kalau dalam masalah kabar berita, sami'na wa sadaqna. Kami mendengar, kami membenarkan. Kami mendengar dan kami membenarkan. Kalau dalam masalah perintah, kami dengar sami'na wa ta'na. Ini sifat orang muslim yang sejati. Bukan malah mendebat, menentang ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ya. Seperti dalam masalah takdir. Jangan mengatakan 5. Kenapa? Demikian pula dalam masalah nama-nama dan sifat Allah. Jangan mengatakan kaif. Ya. Ini adalah mendebat ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ma yujadilu fi ayatillah illa alladhina kafaru. Kata Allah, tidaklah yang mendebat ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Kemudian Al-Imam Ibn Battah Al-Ukbari rahimahullah membawakan riwayat berikutnya. Ini masih tentang Al-Quran. Poin yang ke-16, ke-17. Ya. Ini masalah Al-Quranul Karim. Yang mana kata para ulama, maksud dari Al-Imam Ibn Battah Al-Ukbari rahimahullah di sini, yang pertama adalah menyeru agar kita berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Dalam terutama kita berakidah, harus kita berakidah sesuai dengan Al-Quran. Bukan dengan berlandaskan akal, logika, atau perasaan, atau kearifan lokal, atau warisan nenek moyang. Tidak. Berpegang teguh dengan kalamullah, Al-Quranul Karim. Ya, terutama di bulan suci Ramadan ini, mari kita jadikan sebagai momentum untuk kembali kepada Al-Quran. Dengan kita meyakini Al-Quran adalah kalamullah, dan kalamullah bukan makhluk. Ya, kemudian kita jadikan Al-Quran sebagai bacaan kita sehari-hari. Ya, kemudian yang ketiga, kita pelajari isinya. Ya, karena tidak cukup hanya membaca saja, harus kita pahami. Afala yatadabbarun Al-Quran. Tidakkah mereka mentadaburi ayat-ayat Al-Quran? Ini tidak perlu tadarus di masjid kalau di kala seperti ini. Cukup di rumah bersama anak dan istri kita, dengan keluarga kita. Apalagi Rasul mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kalau di kuburan jangan baca Al-Quran. Rumah jadikan tempat membaca Al-Quran. Fa inna syaitan yafiru minal baiti la yuqra fi suratul Baqarah. Karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Kemudian kita amalkan apa yang ada dalam Al-Quranul Karim, dan kita seru kaum muslimin untuk kembali kepada Al-Quranul Karim yang Allah turunkan di bulan suci Ramadan, syahr Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Dan Imam Ibn Battah membawakan riwayat-riwayat ini tentang Al-Quranul Karim, tentang juga kalam Allah, untuk juga mentahdzir kita dari bahayanya ahlul bid'ah, terutama mereka-mereka yang menyimpang di dalam pembahasan Al-Quran, baik dari kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah, kelompok Asy'ariyah, ataupun yang lainnya yang menyimpang dalam masalah kalamullah. Ya, kalau kelompok Jahmiyah jelas mereka mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Adapun kelompok Mu'tazilah, mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ya, ada pula kelompok ahli kalam yang lainnya mengatakan Al-Quran itu adalah istilahnya fotokopian dari kalamullah. Ya, karena kalamullah kata mereka adalah bisikan hatinya Allah. Ya, Allah ketika berbicara kata mereka
tidak dengan suara dan tidak dengan huruf. Ketika Allah menurunkannya kepada Jibril, Allah nggak berbicara dengan suara, namun Jibril paham apa yang ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Atau ungkapan yang lainnya, Al-Qur'an itu adalah ungkapan, ya, bukan asli firman Allah, tapi itu istilahnya, ya, adalah fotokopian, ya, dari kalam Allah. Naudzubillah min dzalik. Al-Imam Ibnu Battah Al-Baghawi membawakan riwayat-riwayat ini untuk mentahdzir kita dari bahaya kelompok-kelompok sesat tersebut, dan kita, ya, menjauh dari manhaj mereka, terutama tentang Al-Qur'anul Karim. Poin yang ke-16, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum la tarji'una ilallahi bi syai'in afdala mimma kharaja minhu, yakni Al-Qur'an. Sesungguhnya kalian tidaklah mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang lebih afdal dari apa yang keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni maksudnya Al-Qur'an. Maksudnya bahwasanya di antara ibadah yang mulia adalah berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim yang keluar dari Allah. Inilah akidah Ahlussunnah yang mengatakan innal Qur'an kalamullah minhu bada. Ya, kalau kita baca misalnya akidah Thahawiyah, Imam Thahawi mengatakan innal Qur'ana kalamullah, sesungguhnya Al-Qur'an adalah kalamullah minhu bada. Darinya lah berasal. Kata-kata minhu bada itu diantaranya dari hadis ini. Ini hadisnya sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya, hadis ini sahih riwayat Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam silsilah hadis as-sahihah. Sesungguhnya kalian tidaklah mendekatkan diri kepada Allah, kembali kepada Allah dengan sesuatu yang lebih afdal, lebih mulia dari apa yang keluar dari Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya, apalagi di bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, maka kita kembali kepada Al-Quranul Karim dengan tadi meyakininya sebagai kalamullah. Kemudian yang kedua, meyakini bahwasanya kalamullah itu bisautin wa harfin, ya, dengan suara dan dengan huruf. Ini seperti yang kita sampaikan, Imam Ibnu Battah Al-Akbari membawakan riwayat ini untuk menyeru kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Al-Quran itu sebagai hujjah, sebagai dalil. Ya, dalil itu ada pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Adapun ucapan ustadz, ya, bahkan ucapan individu, ya, ucapan individu dari sahabat, individu dari tabi'in bukan hujjah. Ya, kalau seandainya ucapan atau perbuatan individu dari salaf itu hujjah, maka boleh kita mengkudeta pemimpin muslim. Karena ada riwayat Husain, ya, cucunya Rasul, mengkudeta Hajjaj bin Yusuf. Ya, hujjah itu pada qala Allah wa qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka hati-hati dengan syubhat. Terkadang inginnya katanya salaf, tapi ambil yang cocok dengan, ya, hati hawa nafsunya untuk melegalkan kebid'an kesesatannya. Ya, kita harus paham ucapan salaf, ya, sebagian atau individu salaf dari sahabat, tabi'in dan tabi'in ditimbang lagi dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, kalau ucapan mereka tidak bertentangan, maka kita ambil. Kalau tidak sesuai, kita tinggalkan. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Intinya Al-Imam Ibnu Battah Al-Akbari membawakan riwayat ini untuk menyeru kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Dan itu tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan kita juga berpegang teguh dengan Sunnah Rasul. Dan itu tidak akan mungkin bisa kita pahami dengan benar kecuali lewat pemahaman para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sekaligus kata para ulama, ini adalah tahdzir dari Imam Ibnu Battah Al-Akbari untuk kita waspada, menjauh dari ahli bid'ah, terutama yang menyimpang dalam masalah Al-Qur'anul Karim. Entah menyimpang dalam masalah tadi, Al-Quran kalamullah minhu bada. Ya, kelompok Jahmiyah Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu makhluk, naudzubillah min dzalik. Ya, atau yang mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah, namun kalamullah itu
bukan dengan suara, dengan huruf. Ini juga menyimpang. Harus kita menjauh dari mereka. Ini diantara maksud beliau membawakan riwayat-riwayat ini. Kalau pembahasan sebelumnya masalah takdir, hati-hati dengan ahlul qadar. Sekarang kita wajib untuk berhati-hati dari kelompok yang menyimpang dalam masalah Al-Quran. Entah dengan meyakini keyakinan yang sesat tadi, yang kufur tadi, atau mereka-mereka yang suka mentakwil-takwilkan ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana Allah mengatakan, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha aw yustahza'u biha fala taqudu ma'hum. Telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Quran, apabila ayat-ayat Allah dikufuri, ayat-ayat Allah dipermainkan, diperolok, jangan duduk bersama mereka. Ini tahdziran Allah dari bermajlis dengan ahli al-bidah. Kata para ulama, di antara yang memperoleh ayat-ayat Allah adalah ahli al-bidah. Maka wajib untuk kita berhati-hati. Poin yang ke-17. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, inna Quraisyan mana'atni an uballigha kalam Rabbi. Kalau lebih lengkapnya pada awal hadis dikatakan, ala rajulun yahmiluni ila qaumi fa inna Quraisyan mana'atni an uballigha kalam Rabbi. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dan hadisnya sahih, Rasul mengatakan, adakah seseorang yang bisa membawaku kepada kaumnya untuk aku berdakwah, menyampaikan kalam Allah, menyampaikan Al-Quran? Karena kaum Quraisy itu menolakku untuk aku menyampaikan kalam Rabbi, firman Rabbku, kalamnya Rabbku. Ya, intinya di sini yang pertama, penetapan sifat kalam bagi Allah. Itu yang pertama, Allah punya sifat al-kalam sesuai dengan kebesarannya. Allah berbicara dengan Nabi Adam, berbicara dengan malaikat, Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam, wa kallamallahu Musa taklima. Demikian pula Al-Quran adalah kalam Allah. Ini yang kedua, Al-Quran adalah kalam Allah. Karena Rasul mengatakan kalama Rabbi, dan kalam Allah bukan makhluk. Ya, kemudian poin intinya di sini juga bahwasanya Al-Imam Ibnu Battah Al-Akbari mentahdzir kita dari kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah Al-Quran. Ya, di antaranya dari kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan seterusnya. Kemudian yang bisa kita petik dari hadis ini juga bahwasanya tidaklah yang menyampaikan al-haq itu diterima oleh semua orang. Ya, di sini Rasul mengatakan sesungguhnya Quraisy menolakku untuk aku menyampaikan Al-Qur'anul Karim. Ya, bahwasanya memang inilah manusia. An-nas ajnas, kata orang Arab. Manusia itu bermacam-macam. Nggak semuanya itu bisa pro dengan kita. Nggak semuanya juga kontra dengan kita. Pasti ada pro dan kontra. Rasul yang luar biasa akhlaknya, yang Allah puji dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin azim, ditolak dakwah beliau. Padahal yang beliau sampaikan adalah kalam Allah. Ya. Namun sebaliknya, orang-orang kafir Quraisy menerima ucapan tukang sihir, dukun, dan sebagainya. Dan sekarang juga sama. Ya. Orang-orang yang menyampaikan syubhat, orang-orang yang menyampaikan ucapan-ucapan filsafat diterima, dijadikan dosen dan seterusnya. Yang menyampaikan tauhid diusir, naudzubillahi min dzalik. Ini sama dengan kelakuan orang-orang musyrikin jahiliyah. Yang menyampaikan al-haq ditolak, yang menyampaikan kebatilan diterima. Makanya sunatullah, yang menyampaikan apa yang disampaikan Rasul pasti akan ditolak. Ya, illa man rahimallah. Kata Rasul SAW, adakah seseorang yang membawaku kepada kaumnya? Karena orang-orang Quraisy menolakku, mengusirku, tidak menerimaku untuk aku menyampaikan kalam Rabbi. Ini sama intinya dengan poin yang ke-15-16, yaitu seruan untuk kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Ya, dan sekaligus tahdzir, larangan bermajlis dengan kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah Al-Quranul Karim. Kemudian poin yang terakhir, yang ke-18, wa qala sallallahu alaihi wasallam,
li Jabir, Rasul SAW bersabda kepada Jabir bin Abdullah, a'alimta anallaha ahya abaka fakallamahu kifahan. Rasul SAW bersabda kepada Jabir bin Abdullah, ini hadisnya agak panjang, dalam Sunan Tirmidzi. Ya, kita mau baca hadis ya lengkap. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3010. Kita baca ya hadisnya panjang lebar. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Laqiyani Rasulullah SAW." Rasul SAW pernah berjumpa denganku. Faqala li, ya Jabir, mali araka munkasiran. Wahai Jabir, aku melihatmu dalam keadaan sedih. Ada apa denganmu? Inilah sikap sahabat sejati. Kalau ada musibah, menolongnya. Bukan malah menghinakannya, bukan malah mencaci makinya atau menjatuhkannya. Qultu ya Rasulullah. Jabir bin Abdullah berkata, ya Rasulullah, ustushhida abi, kutila yawma Uhud wa taraka iyalan wa dainan. Kata Jabir bin Abdullah, ya Rasulullah, ayahku meninggal dunia dalam keadaan syahid di perang Uhud, dan ayahku meninggalkan banyak anak ya dan banyak utang. Qala, maka Rasul pun bersabda, afala ubashiruka bima laqiyallahu bi abak. Wahai Jabir, bukankah aku telah memberikan kabar gembira kepadamu tentang apa yang Allah perbuat kepada ayahmu, tentang pahala yang Allah berikan kepada ayahmu? Qala qultu bala ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, makallamallahu ahadan qad illa min wara'i hijab. Tidaklah Allah berbicara dengan seorang pun kecuali lewat ya di belakang tabir. Wa ahya abaka. Namun Allah di alam barzakh ya itu menghidupkannya. Ya, orang yang mati syahid hidup di alam barzakhnya. Tapi bagaimana kehidupannya? Wallahu taala alam. Wa ahya abak fakallamahu kifahan. Dan Allah telah berbicara langsung ya dengan ayahmu, kifahan, bighairi wasitah, tanpa ada perantara, kata para ulama. Ini salah satu mangkobah, keistimewaan ayahnya Jabir bin Abdullah, atau keutamaan Abdullah bin Haram, ayah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayah dan bapaknya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu keutamaan ayahnya Jabir. Allah langsung berbicara kepada ayahnya. Apa yang Allah bicarakan dengan ayahnya Jabir bin Abdullah? Faqala ya abadi tamanna alayya u'tik. Ya, Allah berkata, berfirman kepada Abdullah bin Haram, ayahnya Jabir bin Abdullah, mintalah sesuatu kepadaku, aku akan beri. Ini pada waktu di alam barzakh. Qala ya Rabbi tuhini fa'uktal fika thaniyah. Ya Rabbku, hidupkan aku kembali ke dunia, kemudian aku ingin mati syahid yang kedua kalinya. Ini luar biasa cita-citanya para sahabat Rasulullah SAW mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan asyhada, mati syahid, kepada kita semuanya. Qala Rabbu azza wa jalla, Allah berfirman, innahu qad sabaqa minni annahum ilaiha la yurja'un. Allah berfirman, telah ditetapkan tidak mungkin manusia itu setelah mati dikembalikan lagi di dunia. Intinya sekali lagi, di situ Rasul menetapkan sifat kalam bagi Allah azza wa jalla. Allah itu punya sifat al-kalam, dan kalam Allah tidak sama dengan kalam makhluk. Namun harus kita yakini kalam Allah bisautin wa harfin, dengan suara dan dengan huruf yang bisa didengar. Ya, insyaallah ini sudah sering kita sampaikan, terutama dalam kajian kemarin, kajian kitab
Al-Iqtisad fil I'tiqad pada bab tentang masalah Al-Quran kalamullah ini sudah kita bahas ya panjang lebar, bisa didengarkan lagi di kajian tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Sekali lagi insyaallah kajian kita Al-Ibana As-Sughra kita stop sampai di sini sebelum Ramadan ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan di minggu ketiga bulan Syawal insyaallah ta'ala, entah di masjid, ya semoga cepat berlalu wabah virus corona ini sehingga kita bisa lagi bertemu lagi di kajian di masjid, atau kalau tidak fattaqullah masatum, tetap kita akan laksanakan kajian online ya sesuai dengan kemampuan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, kita baca pertanyaan yang sudah masuk. Ya, bagaimana pandangan Islam tentang teori konspirasi? Ya, harus kita tetap waspada, berhati-hati dari setiap orang yang suka komentar atau yang suka nggatuk-nggatukkan. Ya, seperti yang kita dengar beberapa saat yang lalu, virus corona itu ya disebarkan oleh setan-setan dari kalangan jin. Ya, dalilnya adalah suara jin atau ucapan jin yang diruqyah, yang masuk ke dalam tubuh seorang manusia. Naudzubillah min dalik. Ya, ucapan setan jadikan ya dalil atau jadikan sebagai kabar berita seolah-olah hak, pada Rasul mengatakan shadaqaka wa huwa kadzub, ya dia pendusta. Maka hati-hati dengan orang-orang yang jangan sekali lagi mendengarkan celotehan orang-orang yang hanya berkomentar lewat ya ramal-ramalannya ataupun lewat akal-akalannya. Ya, kita kembalikan kepada fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada para ahli ulama. Nah, bukan kepada yang ngelama. Tentang membayar fidyah, entah bagi yang sakit, yang sudah nggak ada harapan untuk bisa mengqadha puasa, atau bagi yang hamil atau yang menyusui, membayar fidyah bisa dengan bahan yang mentah, seperti bayar ya misalnya beras 1 mud ya. Kalau zakat fitr yang kita keluarkan itu 2,5 kilo, itu dibagi 4, itu ketemunya 1 mud. 1 hari nggak puasa 1 mud itu bahan mentah. Kalau mau bahan yang sudah matang, ya 1 porsi, 1 bungkus makanan untuk orang fakir miskin. Atau kalau mau sebagaimana Anas bin Malik mengumpulkan 30 orang fakir miskin, 30 orang fakir miskin langsung dikasih makan 1 kali. Ya, atau kalau kita mau bahan mentah, ya 1 mud itu kita kumpulkan sampai 30 hari, kita berikan kepada fuqara wal masakin. Nah, ya membaca Al-Quran di mana saja, dengan media apa saja, insya Allah sebagaimana kata Rasul, membaca 1 huruf mendapatkan 10 kali lipat. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, di mana saya dia tertulis, dia tetap sebagai kalamullah. Wallahu a'lam. Apakah ada salat id di rumah? Yang benar, tidak ada salat id di rumah. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Syarh Mumti'. Nanti dilihat ya bahwasanya yang benar bahwasanya tidak ada salat id di rumah. Artinya kalau memang nanti tidak ada salat id di lapangan, maka gugur kewajiban salat id tersebut. Ya, fattaqullah masatum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan kita yakini sebagaimana kata Rasul, idza maridul abdu aw safara kutiba makana ya'malu sahihan muqiman. Apabila seorang hamba itu sakit atau dia safar atau ada halangan ya untuk dia beribadah, maka dia akan tetap mendapatkan pahala sebagaimana dia beribadah ketika sehat dan ketika dia muqim. Jadi wallahu alam, yang benar tidak ada salat id di rumah. Apa nasihat antum ketika Ramadan? Apakah kita mengutamakan membaca Al-Quran saja atau tidak? Mengapa sambil membaca kitab-kitab yang lain? Karena melihat para ulama mengutamakan membaca Al-Quran. Kita kumpulkan 2 keutamaan. Tetap membaca Al-Quran dan tetap kita mentadaburi isi Al-Quran, dan kita juga mengikuti kajian-kajian yang ada yang di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, atau membaca kitab-kitab para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah,
Ya, kita katakan melafadzkan niat itu tidak ada dalam awal ibadah, ya. Entah puasa ataupun sholat, ya, niat itu dalam hati. Kita tahu bahwa di Indonesia ada beberapa kelompok yang dikatakan majelis bid'ah. Saya sendiri tidak ragu terhadap hal tersebut. Namun, beberapa kali saya melihat postingan-postingan yang secara langsung mengatakan bahwa kelompok-kelompok tersebut sesat. Bahkan sampai menghina para tokoh di majelis tersebut. Ya, kita katakan, ya, yang sesat, katakan sesat. Ya, katakan kalau dia ahlul bid'ah, ya ahlul bid'ah. Sesuai dengan bukti yang ilmiah dan dengan hujah yang nyata, ya. Artinya sekali lagi, jangan kita berkhianat kepada umat. Yang sesat kita katakan, ya, di atas kebenaran. Ini mengkhianati amanah ilmiah, ya. Dan ini yang kita sayangkan, ada salah satu, ya, orang yang menisbatkan kepada dakwah salafiyah dan dia berdusta dengan mengatakan perbedaan mereka dengan kita seperti perbedaan antara imam madhab Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, Imam Syafi'i dengan, ya, muridnya Imam Abu Hanifah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan sebagainya. Ini adalah talbis, naudzubillah min dalik. Ini sesat, ini batil. Maka wajib untuk kita berhati-hati. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada akhir kajian sebelum Ramadan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas akidah salaf dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti, dan mudah-mudahan kita masih bisa memberikan kajian di bulan suci Ramadan. Insyaallah kita akan umumkan kalau memang ada. Wallahu taala a'lam. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.